Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya, khususnya para pioner yang hebat-hebat dan luar biasa. Saya melihat sebuah postingan ya. Ini komunitas dari mana ya? Eh, Judulnya ini teman-teman. Saya tertarik untuk membahas ini bagi teman-teman agar orang-orang tahu bahwa Pi Network itu bukanlah penipuan, ya, bukan laba-laba. Laba-laba. Nah, judulnya gini. Fakta Pi Network bukan penipuan, nyata proyek mata uang digital. Jadi, nyata. Yang 10 saya kerjakan juga saya lihat nyata karena bisa terkoneksi dengan dompet-dompet yang terkenal dari luar ya, seperti OKX ya, sekelas OKX ya. Termasuk F5, termasuk S Network. Dan ada beberapa Eagle Network, ada beberapa lagi ya. Nah, ini foto Pi Community in Philippines. Orang Filipina ya. Ini ada mirip-miripnya dengan orang Indonesia. Ya, dengan Bang Demal lah, mirip-mirip dikit ya. Was. Jakarta, berita sidrap.com. Pi Network menjadi salah satu proyek mata uang digital yang viral dan populer di dunia. Dirilis resmi sejak 2019 Maret. Proyek Pi hadir dengan berbagai inovasi termasuk menimbulkan kontroversi. Inovasi utama mata uang digital Pi adalah sistem penambangan pertama yang dapat dilakukan melalui ponsel seluler. Ya dulu ada juga, tetapi Sonpi ya, Pons. Setelah 5 tahun berjalan, proyek ini tumbuh berkembang dengan 4,47 juta pengguna dari seluruh dunia. Mungkin sudah naik sekarang lah. Namun karena belum masuk dalam bursa kripto alias belum mainnet, sebagian pengguna disebut pioner pesimis. Pi merupakan usaha sungguh-sungguh oleh kelompok lulusan Stanford untuk memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat umum terhadap dunia cryptocurrency. Tim inti Pi dipimpin oleh para inovator awal dalam blockchain dan komputasi sosial yang memiliki gelar PhD dari Stanford University. Meskipun tidak ada jaminan bahwa proyek ini akan berhasil, tim inti berkomitmen untuk bekerja keras bersama para pioner agar mimpi bersama kita menjadi kenyataan sambil tetap menjaga standar integritas tertinggi. Informasi lebih lanjut mengenai tim inti dapat ditemukan di dalam tim di situs web resmi. Sejak dirilis, aplikasi Pi ini gratis sehingga tidak perlu mengeluarkan uang fiat dari kantong Anda untuk menggunakan aplikasi ini. Berikutnya. Jadi ini gratis teman-teman, tak berbayar ya. Hanya menggunakan kuota saja ya, tapi kan juga tanpa Pi pun kita menggunakan kuota ya, jadi sekalian ikutlah ya. Mining 1 kali klik dalam 24 jam. Aplikasi ini telah diuji dan disetujui oleh Google Play dan Apple App Store. Selain itu, jaringan ini menggunakan proses QoC, Know Your Customer, yang bersifat terdesentralisasi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi. Artinya anggota hanya memiliki satu akun, serta untuk mencegah bot atau akun palsu mencoba manipulasi sistem. Tahun 2024, Core Team mengumumkan secara resmi jadwal open mainnet meski tanpa tanggal pasti ya. Core Team memberikan syarat kondisi agar Pi Network bisa open mainnet, khususnya target jumlah QoC dan migrasi. Sebagai proyek kripto yang serius dan inovatif, Pi Network secara tegas membantah bukan penipuan, tetapi semua proyek yang dikerjakan oleh ekosistem. Mereka adalah core team, pengguna alias spinner, dan pengembang aplikasi. Sebelum open mainnet, Pi yang saat ini masuk fase enclosed mainnet telah sukses dengan pertukaran Pi antara pioner yang disebut peer-to-peer. Kesuksesan besar juga telah digelar dalam event bertajuk Pi Fest yang melibatkan jutaan pioner dan penjual di seluruh dunia. Luar biasa kan teman-teman. Mata uang digital Pi pada event yang digelar Desember 2003 lalu itu benar-benar menggunakan koin Pi sebagai alat
pertukaran, barter lah ya. Nggak enak ngomong pembah ya. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah proyek nyata. Tinggal tahun ini kita menantikan lampu hijau dipencet oleh Bang Nicholas. Dan harga penentuan, kita berharap dan kita berdoa, walaupun mungkin ada banyak juga pioner yang tidak yakin, 4,7 M, apakah itu menjadi nyata? Kita tunggu sebuah sejarah baru ya. Dan saya pribadi tidak pernah merasa rugi bisa berkenalan dengan teman-teman, sama juga dulu dari zaman V yang tidak berhasil hidupnya karena berhenti di tangan Regula. Apakah saya menyesal? Dan punya reaksi-reaksi yang bagaimana gitu ya, bagaimana ya. Saya tidak pernah menyesal ya, karena saya sering bilang kepada teman-teman, kegagalan itu biasa. Saya bersyukur bisa bertemu dengan banyak orang, berkenalan dengan orang-orang, teman-teman content creator ya. Ketika kita berkarya, ketika kita aktif, maka karya kita itu akan membawa kita. Walaupun dalam hidup ini, dalam hidup setiap kita tidak selalu berjalan mulus, dan kadang kita bertemu dengan orang-orang yang menyinyir kita. Ingat bahwa tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak punya namanya penyinyir di sebelah dan di sampingnya. Bahkan saya ingat ibu saya seorang yang baik hati. Saya kagum dengan beliau. Dia sangat peduli dengan orang lain dalam urusan-urusan apapun. Bayangkan sampai saat ini, rekan-rekan, umur 76, dia masih aktif sebagai kader ya, dari beberapa ya jabatan-jabatan yang pernah diemban untuk membantu masyarakat. Sampai saat ini 76 dia masih ketua kader ya. Dia juga pernah jadi ketua PKK ya. Nah, saya lihat bahwa dia tulus membantu orang lain tanpa imbalan. Mungkin itu ada sifat-sifatnya sedikit saya petik ya dari beliau. Saya melihat itu pun ada saja orang yang tidak senang dengan mama saya. Sekalipun dia baik, kadang-kadang mengorbankan waktu dan tenaganya untuk urusan orang lain. Ketika ada kasus-kasus ya, dia bagaimana memulihkan hubungan. Wah, keren. Yang saya mau sampaikan bahwa setiap orang tidak terlepas dari para penyanyi, termasuk Bang Dema ya. Dari sejak zaman Fitu sudah dinyanyi juga, bahkan lebih parahnya ingin dijatuhkan. Ada seorang manula yang ingin ya saat itu membuat sebuah apa ya, adalah orang yang menuduh saya sebagai penyebar hoax ya, lalu memasukkan di media mainstream. Entah siapa ya, adalah ya 5 media mainstream di Jakarta ya kan. Oke ya teman-teman, saya rasa itu saja yang saya sampaikan kali ini, video terakhir untuk membahas Pi Network. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan pioner semuanya. Kita bertemu lagi besok di waktu yang hari yang cerah ya, waktu yang maksud saya mungkin di pagi hari sampai sore hari, malam hari kita bisa bertemu. Sehat selalu, sukses bagi teman-teman ya.
Dan bagi teman-teman yang ingin mining ya di beberapa aplikasi silahkan, atau juga mendownload aplikasi e-commerce yang barusan saya temukan. Teman-teman bisa mendownload dan bagaimana mengelola perasaan-perasaan kita sendiri dalam bermain aplikasi atau apapun itu ya. Oke, sukses, selamat malam teman-teman, selamat beristirahat, salam bagi keluarga semuanya. Minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan kata-kata Bang Dema sepanjang hari ini ya. I love you semuanya, para pengikut saya yang baru pertama kali hadir, terima kasih. Jangan lupa support channel Bang Dema. Dan yang bagi yang datang dari sebelah sebagai seorang penyi juga, I love you ya. Salam hormat sedikit ya. Itu. Oke, sukses.